Baik, pagi hari ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari saraf kejepit ya yang sudah dibahas di minggu lalu. Dan hari ini kita akan membahas juga mengenai salah satu vitamin atau suplemen yang spesifik ya yang bisa menunjang kesehatan saraf di tubuh kita yaitu vitamin B kompleks. Nah, jadi kita akan mengangkat tiga jenis vitamin B yang ada di dalam B kompleks yang memang korelasinya cukup erat ya dengan kesehatan saraf kita. Nah, jadi itu adalah vitamin B1, B6, dan B12. Nanti sepanjang saya menjelaskan, kita akan mengupas mengenai satu persatu dari tiga jenis vitamin B ini. Oke, nah, hari ini kita akan membahas spesifik mengenai salah satu permasalahan di saraf. Dan ini disebut neuropati perifer. Nah, neuropati perifer ini sebenarnya bukan kondisi saraf kejepit, ya. Tetapi ini jauh lebih luas. Karena saraf kejepit itu cuma salah satu kondisi atau salah satu penyebab dari kondisi neuropati perifer, ya. Nah, kalau ibaratnya kabel, kemarin saya sudah jelaskan, kalau saraf kejepit itu kabelnya kegencet ya oleh tulang mungkin yang kropos ataupun mungkin karena cakram atau dis ya yang bergeser sehingga menekan saraf ya seperti kabel kena gencet gitu. Nah, tetapi kalau neuropati perifer ini adalah kondisi kabelnya ya, sarafnya itu yang lecet, putus atau rusak. Ya, jadi dia tidak tergencet tetapi rusak gitu ya kondisinya. Nah, ini adalah gangguan pada saraf tepi yang menimbulkan sensasi tidak nyaman seperti kebas, nyeri hebat, atau rasa terbakar. Nah, ini sering terjadi pada ujung tubuh seperti di tangan dan kaki. Nah, salah satu penyebab yang paling umum ya di seluruh dunia ini adalah diabetes. Nah, jadi ibu-ibu harap diperhatikan ya kondisi gula darah Anda ya itu terbentuk juga dari pola makan dan gaya hidup ya. Karena saat ini penderita diabetes kebanyakan ya yang baru bukan karena faktor keturunan, tetapi karena faktor gaya hidup ya. Saat ini penderita diabetes paling banyak berasal dari karena tidak mengatur pola makan dan memiliki gaya hidup yang tidak baik ya. Itu yang eh, menyebabkan mereka banyak ya yang saat ini terkena diabetes dan bahkan di usia muda juga ya mengenai terkena diabetes. Tapi pada hari ini kita tidak membahas mengenai itu, tapi kita membahas efek ya dari salah satunya penyebabnya adalah diabetes gitu ya, yaitu neuropati perifer. Nah, jadi kalau kita mau melihat kondisi seperti ini ya neuropati perifer ini dampaknya bisa seperti apa kepada tubuh kita yaitu kualitas tidur kita menjadi menurun ya. Kenapa? Karena merasa nyeri dan kesemutan yang terus-menerus mengganggu ya. Jadi tidur Anda nggak bisa nyenyak gitu. Kenapa? Karena ya ada rasa nggak enak gitu. Ya terus juga resiko untuk jatuh meningkat. Kenapa? Karena kebas ya pada kaki mengurangi keseimbangan dan meningkatkan resiko cedera akibat terjatuh ya. Jadi karena keseimbangan Anda jadi terganggu karena ada rasa kebas atau mati rasa begitu ya. Nah, ini sekali lagi berhubungan dengan kondisi diabetes, ya. Nah, diabetes ini memang salah satu faktor yang merusak sekali ya. Kalau orang punya masalah diabetes itu penyakit-penyakit yang lain tuh menjadi lebih parah ya. Oke, jadi ini sangat penting untuk Bapak Ibu mengkonsumsi yang namanya vitamin B kompleks ya. Ini adalah solusi yang sudah terbukti dan sudah ada uji klinisnya juga. Ya, dan juga kalau udah kondisinya sangat serius, memang harus dikombinasikan juga dengan obat ya. Obat dan vitamin yang memang bisa saling menunjang. Dan ini bukan hanya mengurangi ya gejala neuropati tersebut, tetapi juga bisa memulihkan sebagian fungsi saraf yang sudah rusak. Nah, ini adalah berita baiknya buat kita semua bahwa saraf yang rusak bisa diperbaiki ya dengan kita rajin mengkonsumsi vitamin B kompleks ya. Nah, gejala yang dikurangi apa ya? Gejala nyeri, kesemutan, rasa terbakar itu akan mengurang secara signifikan ya saat kita rajin mengkonsumsi B kompleks. Dan juga memulihkan fungsi regenerasi sel saraf yang telah mengalami kerusakan. Ya, jadi berita baiknya sel saraf kita bisa diregenerasi apabila kita melakukan tindakan untuk
memperbaikinya ya dengan salah satunya mengkonsumsi vitamin B kompleks tersebut. Nah, jadi metodologi penelitiannya sudah dilakukan ya terhadap 411 orang responden di usia yang di random ya, acak, yaitu 18 sampai 65 tahun dengan diberikan satu hari satu tablet tiga jenis vitamin B ya yang sudah mereka mungkin sudah siapkan lah begitu dalam bentuk satu tablet. Di dalamnya ada B1 100 miligram, B6 100 miligram, dan B12 5000 mikrogram ya. Jadi ini diuji coba selama 12 minggu atau 3 bulan ya. Selama 3 bulan dievaluasi, dicatat, dilakukan pengamatan dan ternyata hasilnya itu sangat luar biasa sekali ya. 62,9% secara gejala keseluruhan ini berkurang ya, penurunan total gejala neuropati setelah 3 bulan. Lalu rasa sakit ya, penurunan intensitas nyeri yang dirasakan oleh penderita itu turun ya sebanyak 64,7% ya, rasa sakitnya berkurang. Nah, yang paling banyak adalah 80,6% rasa terbakar ini menurun ya. Dan ini adalah angka yang tertinggi di dalam penelitian tersebut ya. Lalu rasa kesemutan juga ada terjadi penurunan frekuensi ya dan intensitasnya sebanyak 61,3%. Dan rasa kebas atau mati rasa tersebut berkurang sebanyak 55,9%. Nah, jadi Bapak Ibu dari hasil ini sudah tidak usah diragukan ya bahwa dengan kita rajin mengkonsumsi vitamin B kompleks itu sudah sangat membantu sekali ya untuk mengurangi gejala-gejala atau rasa yang diakibatkan oleh kondisi neuropati tadi ya. Nah, kenapa bisa begitu ya? Nah, ternyata ada 3 kandungan di dalam vitamin B kompleks yang sangat bersinergi dan ini sangat membantu sekali untuk memperbaiki kondisi saraf kita, sel-sel di dalam saraf kita yang sudah rusak. Yang pertama adalah vitamin B1. Saya akan jelaskan sedikit lebih detail dan juga mungkin ini ada beberapa istilah ilmiah. Tapi nggak usah khawatir ya, Bapak Ibu. Nanti Anda bisa baca ulang, nggak usah pusing, nggak usah mencatat, nggak usah screenshot, karena ini nanti slide-nya akan saya kasih di grup ya. Nah, yang pertama adalah vitamin B1 atau disebut tiamin. Ya, ini adalah sebagai energinya saraf gitu. Jadi, saraf juga butuh energi untuk bisa bekerja ya. Jadi, ini makanan atau asupan makanannya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Dia mengubah gula atau glukosa menjadi energi yang dibutuhkan untuk bisa berfungsi ya, saraf kita dengan optimal. Dan juga mendukung produksi molekul untuk menjaga integritas dan kecepatan transmisi sinyal saraf ya. Jadi bapak ibu tahu ya kalau kecepatan transmisinya itu melemah, artinya orang responnya lambat ya. Biasanya kita sebut lemot gitu ya. Nah, ini sangat penting juga ya. Karena kenapa? Karena saraf kita kurang asupan energi yang dibutuhkan. Nah, di sini metabolisme glukosa atau jalur energi di sini ini penting sekali ya, Bapak dan Ibu. Anda bisa ngelihat di sana betapa kalau di tubuh kita punya kondisi diabetes, ini akan sulit ya mengubah glukosa menjadi energi. Ini yang menyebabkan akhirnya kondisi sarafnya menjadi lebih parah karena ada diabetes tadi ya. Nah, itu korelasinya, hubungannya ya. Nah, karena metabolisme glukosa di tubuh kita baik ya dengan adanya bantuan vitamin B1 tersebut, maka dukungan ini juga berpengaruh kepada konduksi saraf ya. Konduksi saraf itu artinya efisiensi penghantaran impuls lebih baik ya, suplai energinya cukup gitu. Kecepatan konduksi dan komunikasi antar saraf itu juga baik ya. Jadi energi yang masuk ke dalam saraf kita itu akan bisa apa ya meningkatkan atau mengoptimalkan kerja saraf kita di dalam dia mentransfer pesan antar saraf gitu ya, mengantarkan pesan ataupun komunikasi antar saraf gitu. Jadi tidak ada delay ya, tidak ada hambatan atau lemot gitu tadi ya. Nah, gejala yang terjadi kalau kita kekurangan vitamin B1 tersebut adalah kelemahan otot, rasa nyeri, ya, rasa terbakar, kesemutan, refleks tubuh menurun, ya, cepat lelah, dan gangguan pada sensorik kita, ya, khususnya pada saat kita berjalan itu terjadi gangguan, ya. Nah, ini karena terjadi defisit vitamin B1, ya, dan kalau ini berkepanjangan ini akan kondisinya semakin
parah ya. Nah, jadi ini kalau kita mau di dalam B kompleks itu sebenarnya B1 sudah salah satu yang termasuk di dalam eh, bagian dari B kompleks tersebut ya. Oke, selanjutnya adalah vitamin B6. Ya, ini adalah yang kedua, yaitu pyridoxine. Nah, ini sangat penting untuk transmitter. Transmitter itu penghantar ya, neurotransmitter atau penghantaran di dalam saraf kita. Dan ini bisa untuk mensintesis dua jenis hormon, yaitu namanya serotonin dan dopamin, ya, yang mengatur suasana hati, tidur kita, perhatian, persepsi nyeri, rasa nyeri, gitu ya. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu sering dengar serotonin, dopamin. Ini adalah hormon bahagia, ya. Jadi kalau kita di dalam tubuh kita menghasilkan hormon serotonin atau dopamin, ini akan memberikan efek bahagia, suasana hati kita happy gitu ya, senang ya, bahagia lah ya. Nah, ini juga berpengaruh kepada cukup tidaknya vitamin B6 di dalam saraf kita ya, karena kalau kekurangan ini maka kita akan berasa gelisah ya, kita akan merasa gelisah. Dan ini efeknya ya, ini maksudnya bahasa banyak bahasa ilmiah di sini gitu ya. Ini ada PLP gitu ya. Bentuk aktifnya B6 dirubah menjadi PLP dan nanti di situ menjadi serotonin ya, dan membentuk apa, mendukung pembentukan GABA dari glutamat. Nah, kalau Anda membaca glutamat ini mungkin kita tahu ya yang namanya MSG, monosodium glutamat ya. Nah, kenapa orang kalau makan MSG itu baru berasa makan gitu ya? Karena kenapa? Karena glutamat itu bekerja di otak kita dan dia memberikan eh, apa ya, respon kepada hormon dopamin atau serotonin tadi ya, sehingga kita merasa bahagia gitu ya. Kalau nggak pakai MSG kayaknya kurang bahagia makannya gitu ya. Jangan itu akhirnya jadi membuat ketergantungan ya. Nah, sebenarnya tubuh sendiri juga bisa menghasilkan glutamat alami dia untuk kebutuhan di dalam saraf kita. Tetapi karena kita sudah terbiasa dengan makanan-makanan yang ditambahkan dengan glutamat buatan gitu ya. Nah, sehingga akhirnya ya kita menjadi ketergantungan. Nah, kalau kita nggak makan itu, kita berasa nggak happy lah ya. Nah, jadi juga ada sifat dari B6 ini, sifatnya antiinflamasi ya, menekan jalur inflamasi dengan mendukung metabolisme homosistein dan mengurangi stres oksidatif yang merusak jaringan saraf. Nah, kita tahu setiap hari kita pasti terpapar dengan yang namanya radikal bebas ya, radikal bebas yang menimbulkan oksidasi di dalam tubuh kita, di seluruh tubuh kita, bukan hanya di saraf saja, di seluruh organ tubuh kita terkena oksidasi karena radikal bebas yang ada di mana-mana, di udara ya, di mana-mana. Kita stres juga menghasilkan oksidasi di dalam tubuh kita sendiri, radikal bebas di dalam tubuh kita sendiri, dan itu merusak semua organ yang baik di dalam tubuh kita, termasuk di dalam saraf kita. Dan ini bisa terbantu ya dengan vitamin B6 yang ada yang memiliki sifat antiinflamasi juga. Ya. Lalu resiko daripada kekurangan vitamin B6 ini bisa menyebabkan salah satunya adalah yang kita bahas hari ini, neuropati perifer ya. Kesemutan, terbakar, mati rasa, nyeri, lemah otot ya, dan ini nanti akan bisa kalau kondisi yang lebih parah lagi bisa muncul sampai kepada depresi, kejang dan gangguan sensorik ya, gangguan sensorik. Jadi Anda mau bergerak itu juga susah ya, keseimbangan Anda terganggu sekali. Nah, jadi ini juga berfungsi mendukung mielin. Mielin itu adalah lapisan pelindung yang menyelubungi serabut saraf. Ya, jadi serabut saraf itu ada lapisan pelindungnya dan itu namanya mielin. Nah, ini juga mendukung untuk pembentukan dan pemeliharaan. Kalau pelindungnya itu rusak, ya lama-lama saraf di dalamnya bisa terpapar, ya, terekspos dan jadi bisa rentan rusak ataupun putus gitu ya. Nah, ini perlu untuk dijaga dengan vitamin B6 tersebut ya. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah vitamin B12. Nah, B12 ini sangat bagus sekali ya. Dan di sini untuk pemeliharaan mielin juga dibutuhkan vitamin B12 ya, pelindung saraf tadi, dan juga sintesis DNA ya. Jadi kalau kita mau DNA kita bagus dan sebagainya, sel-sel di dalamnya juga pembelahannya juga bagus ya. Nah, ini perlu vitamin B12 ya. Regenerasi terjadi di sana ya, dan ini sangat berhubungan dengan sel darah merah juga ya. Lalu
terjadi metabolisme homosistein ya. Di sini stres oksidatif kerusakan ini ya yang membuat oksidasi di dalam fungsi saraf kita di dalam tubuh kita ini semua bisa dihambat ya, dikurangi dengan vitamin B12 ya. Nah, kalau kekurangan B12 apa yang akan kelihatan gitu ya, defisiensi dan dampak neurologisnya, penurunan refleks, gangguan memori. Nah, buat Anda yang suka berasa kadang suka lupa di otak Anda kayaknya berasa susah menempel gitu ya. Nah, ini gangguan memori terjadi juga karena Anda kekurangan vitamin B12 ya. Dan kalau tidak ditangani dengan serius dan ini defisiensi terus ya, defisit terus, maka ini akan menjadi permanen dan akan terjadi kerusakan saraf yang eh, lebih parah lagi nantinya ya. Nah, jadi B1, B6 dan B12 ini ternyata ini adalah kunci dari memiliki saraf yang sehat ya. Nah, jadi ini harus dikombinasikan. Jadi Anda nggak bisa bilang mana yang lebih bagus, Pak. Tiga-tiganya ini bekerja secara sinergi ya, dan ini harus digabungkan untuk memberikan efek sinergis terhadap terapi khususnya masalah neuropati tadi ya. Nah, ini terbukti lebih efektif di dalam mencegah dan mengatasi neuropati dibandingkan diberikan secara tunggal ya, minum B1 sendiri atau B6 sendiri atau B12 sendiri. Nah, jadi ini harus dikonsumsi. Nah, buat Bapak Ibu yang nggak mau pusing, sebenarnya di dalam B kompleks ini sudah ada semua. Ya, tiga-tiganya sudah ada semua. Ya, dan ini aman untuk jangka panjang, Bapak dan Ibu ya, nggak usah khawatir ya. Dan ini juga akan Anda rasakan pada saat Anda tidur akan lebih baik, rasa nyeri Anda berkurang, dan aktivitas juga akan menjadi lebih nyaman. Sama seperti uji dan penelitian yang dilakukan kepada 411 orang ya selama 3 minggu dikonsumsi ini. Sorry, 3 bulan ya. Dan ini memberikan efek yang angkanya luar biasa ya. Semua rata-rata di atas 50%. Bahkan ada yang sampai 80%. Jadi reaksi-reaksi tubuh yang menunjukkan ada kelainan atau gangguan tersebut menjadi berkurang sangat signifikan sekali. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah pusing ya. Jadi nggak usah cari satu-satu. Di dalam produk Atomi B kompleks ini sudah lengkap Bapak Ibu ya, sudah lengkap dan ini saya paparkan nutrition fact-nya ya, di mana di dalamnya sudah ada kandungan 8 jenis vitamin B ya. Jadi walaupun disebutnya ada sampai angkanya B12 tetapi bukan berarti ada 12 jenis ya, tetapi B kompleks itu ada 8 macam gitu ya. Itu namanya saja sampai angkanya 12 tapi tidak 12 jenis ya. Hanya ada 8 macam. Nah, jadi di dalamnya sudah ada Bapak dan Ibu. Ya, tadi Anda bisa lihat ya, B1, B6 dan B9 itu tadi orang yang konsumsi tadi hanya dikasih 100 100 gram ya, 100 miligram ya, atau 200 miligram saya lupa tadi slide-nya ya. Dan B6 juga begitu dan B12 itu mikrogram ya, satuannya mikrogram. Nah, ini ternyata yang ada di dalam B kompleksnya atomi ini lebih besar dari angka itu ya. Jadi pasti akan memberikan efek lebih baik. Oh Pak, ini apakah kalau lebih besar berbahaya? Tidak ya, karena sifat vitamin B kompleks itu adalah larut dalam air dan akan dibuang oleh metabolisme tubuh setiap hari ya, melalui urin ya. Pada saat Anda buang air kecil itu akan melihat warna yang cenderung lebih kuning ya. Dan nggak usah khawatir, Anda ciri-ciri dari vitamin B kompleksnya Atomi itu tidak ada bau obat ya, tidak ada bau kimia pada saat Anda buang air kecil. Jadi memang warnanya agak kuning. Karena kenapa? Karena vitamin B kompleks ini setiap hari pasti akan terbuang oleh air ya, di tubuh kita akan ikut keluar. Nah, jadi sifatnya larut dalam air. Jadi walaupun Anda konsumsinya ini mungkin dosisnya lebih tinggi dari yang dilakukan uji coba tersebut, tetapi itu masih dalam batas aman, ya, masih dalam batas aman. Dan dengan kondisi lingkungan hidup kita saat ini, saya rasa dengan tingkat stres yang tinggi, tingkat oksidasi yang juga jauh lebih tinggi, polusi juga lebih banyak, saya rasa Anda membutuhkan yang dosis bukan lagi 10 tahun atau 20 tahun yang lalu ya, ya, tetapi kita hidup di zaman yang sudah berbeda. Jadi ini sudah diukur dan sudah diuji juga yang punyanya Atomi dan ini sangat aman untuk tubuh kita ya. Jadi ini sudah lengkap lah semua dan juga bahan-bahannya juga
organik ya, beberapa malah ini dari tumbuh-tumbuhan dan ini bisa dikonsumsi untuk orang vegan sekalipun ya karena tidak mengandung eh, hewani sama sekali ya. Ini benar-benar dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, sayur-sayuran. Ini sangat herbal sekali ya. Jadi cocok untuk semua orang ya, termasuk yang mungkin mencari kehalalan dan sebagainya. Ini bisa dikonsumsi oleh Anda semua. Ya, jadi satu vitamin B kompleks ini sudah mengcover begitu banyak untuk kebutuhan kesehatan saraf kita, ya. Sehingga bukan hanya faktor saraf kejepit karena disk yang bergeser atau tulang yang kropos. Nanti itu akan saya bahas mengenai tulang di minggu depan. Ya, hari ini saya hari ini fokusnya membahas mengenai kesehatan sarafnya. Jadi sarafnya, ya, gangguan sarafnya itu yang namanya neuropati perifer tadi, ya, di bagian sarafnya. Jadi kabelnya itu yang rusak, yang mungkin harus diperbaiki, gitu ya, supaya juga nggak ada saraf kejepit. Tetapi kenapa saya merasakan seperti orang saraf kejepit, gitu ya? Nah, ternyata sarafnya Anda tidak sehat, tidak baik. Ya, banyak yang rusak, banyak yang putus gitu ya kabelnya. Nah, itu perlu diperbaiki. Oke, jadi mungkin yang saya mau sampaikan hari ini cukup sampai di sini.